kabar? Bahagia rasanya saya Artika Amelia dapat kembali hadir menyapa Anda seperti biasa 1 jam ke depan di podcast Infrastruktur, persembahan dari Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan PIWP 2 Setda Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan Tribun Jogja. Hari ini pemirsa seperti biasanya ya, nanti kita akan ada narasumber yang akan berbincang bersama dengan saya di kesempatan kali ini. Dan kalau kita berbicara mengenai pembangunan infrastruktur tol yang memang saat ini sedang berlangsung di daerah Istimewa Yogyakarta, tidak hanya berkaitan dengan bagaimana melakukan peningkatan dari konektivitas, kemudian juga nantinya ke depan juga memiliki peluang yang cukup besar membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru, kemudian juga menggerakkan sektor pariwisata dan nantinya akan memperkuat dari UMKM itu sendiri. Nah, hari ini kita akan banyak sekali berdiskusi terkait kesiapan infrastruktur transportasi exit tol, gerbang penggerak wisata dan UMKM. Langsung saya pemirsa, ada 4 orang narasumber yang sangat luar biasa sudah hadir bersama dengan saya di sini. Beliau yang pertama adalah analis kebijakan ahli muda Biro PIWP 2 Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Ibu Margareta Tuti Lestari SH MSI. Bu Tuti, kabar baik Bu? Baik, terima kasih Bu, cantik sekali hari ini. Semangat ya Bu ya. Kemudian juga terima kasih untuk kehadirannya. Beliau adalah Kepala Prodi Magister Teknik Sipil Universitas Jana Badra. Ada Bapak Dr. Nindyo Cahyo Kresnanto STMT. Pak Nindyo, kabar baik juga? Alhamdulillah sehat, Mbak. Baik, terima kasih kehadirannya di sini. Kemudian juga ada Kabid Bina Marga Dinas PU ESDM Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Bapak Tri Murtopo Sidi SEST. Pak Didi, sehat, semangat, bahagia Pak? Alhamdulillah. Baik. Banyak sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih kehadirannya juga dan terima kasih di sela-sela kesibukannya Ketua Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Pak Nur Subiantoro SIKOM. Pak Nur, sehat, semangat Pak? Semangat, salam sehat. Baik, terima kasih juga atas kehadirannya di sini. Ini mungkin langsung saja Bu kita ngobrol tema kita nih, mungkin ke Bu Tuti terlebih dahulu, bagaimana arah kebijakan dalam mengintegrasikan pembangunan infrastruktur tol dalam dengan pengembangan kawasan wisata dan juga UMKM yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta saat ini Bu. Iya, untuk arah kebijakannya ya, ini untuk exit tol ini kan untuk penggerak pariwisata dan UMKM, bisa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Nah, dari kami menitik beratkan untuk arah kebijakannya itu pertama untuk meningkatkan konektivitas jalan penghubung dari exit tol ke arah wisata dan UMKM. Yang kedua dari peran serta sarprasnya dari peningkatan jalan untuk menuju dari exit tol ke kawasan wisata dan UMKM. Yang ketiga untuk manajemen lalu lintasnya. Jadi perlu adanya titik-titik untuk kerawanan kemacetan, perlu diidentifikasi. Nah itu nanti yang melaksanakan bisa dari Dinas Perhubungan dan dari teknis dari tempat Bina Marga Dinas PU ya, Dinas PU. Yang ketiga perlunya adanya kerjasama dengan public transport. Ya. Nah, terus yang keempat kebijakan tentang tata ruang dan zona untuk instalasinya UMKM. Dan yang terakhir itu bisanya untuk kebijakan pengembangan turisme untuk pengembangan pariwisata memanfaatkan teknologi komunikasi dan informatika. Gitu Mbak. Oke, baik. Itu sebagai prolog di awal ya dari Bu Tuti dulu ya. Baik, kita lanjut ke Pak Nindyo. Pak, kalau dari sisi akademisi sendiri melihat bagaimana sih sebenarnya peluang dengan adanya pembangunan jalan tol yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta, sebelum nanti kita akan lihat juga dari sisi yang kita dapatkan dengan adanya exit tol ini, monggo silahkan. Oke ya, kalau kita bicara tol tentunya kita nggak bicara lagi soal butuh atau nggak butuh karena tolnya udah ada. Dan sekarang kita bicaranya kalau bisa itu benefitnya yang banyak ya, impact negatif impactnya yang rendah gitu. Walaupun kalau dari sisi transportasi Mbak, saya juga mungkin cerita ke Pak Nur, ke Pak Didi ya. Saya itu orang transport itu agak resah juga Pak, sebenarnya tol agak resah. Karena saya membayangkan gini. Tol Jogja itu sekarang itu seperti Jogja itu nanti akan, tadi saya cerita dengan Pak Didi juga itu nanti Jogja itu akan over aksesibilitas. Artinya
kota yang kecil, kemudian bisa didatangi orang tuh dari berbagai penjuru dengan volume yang akan sangat besar itu. Oke, tapi itu di sisi keresahan saya. Tapi di sisi lain tuh ada peluang, Pak. Ada peluang kan. Otomatis kalau ada orang datang, itu pertumbuhan tuh kan juga makin tinggi. Makin tinggi gitu ya. Nah, tapi kan harus kita antisipasi dulu. Makanya sebenarnya PR pertama itu adalah mungkin nanti nggak tahu ya, mungkin dari teman-teman perhubungan atau teman-teman PO. PR pertamanya itu harus ada traffic impact assessment, Pak. Jadi mungkin pernah ada dilakukan, tapi kalau seandainya jalan tol itu betul-betul dibuka, Pak, itu kira-kira kita harus sudah bisa memprediksi yang masuk itu bakalannya seberapa dan kemungkinan kreditnya di mana. Kemudian pengembangan lokasi-lokasi yang bisa dikembangkan untuk UMKM dan wisata itu sebelah mana. Jadi tol itu merupakan barang ada tantangannya, tapi peluangnya juga besar gitu ya. Saya pikir itulah ya, yang utamanya juga harus kita mengelola bagaimana agar peluangnya itu jauh lebih besar daripada tantangannya. Gitu. Benefitnya itu jauh lebih besar daripada negatif impactnya. Nah, nanti kalau kita ngobrol lagi mungkin banyak juga peluang-peluang yang bisa kita gali dari adanya tol itu. Tapi satu yang bagus adalah aksesibilitas semakin baik ke kota Yogyakarta kan gitu. Oke, kalau aksesibilitas semakin baik ini kan artinya bisa jadi makin banyak masyarakat dari luar kota Yogyakarta mudah sekali untuk masuk ke Jogja. Itu pun juga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dari Jogja juga nih Pak. Ya. Nah, kalau dari sisi pembangunannya saat ini nih Pak, tergolong lama ataupun juga ini sudah sesuai dengan target atau seperti apa Pak? Kalau menurut saya sudah sesuai dengan target ya. Maksudnya karena Jogja itu kan juga specific destination, artinya tadi juga cerita dengan Pak Didi, Pak Nur, Jogja itu kan istimewa. Ya. Jadi tidak bisa juga pengembangan Jogja itu serampangan kemudian harus segera masuk itu enggak. Menurut saya sudah sesuai dengan target dan tinggal kita mengelola bagaimana peluang-peluang yang ada itu, peluang adanya tol itu bisa menjadi benefit yang sangat besar bagi kota Yogyakarta. Oke, baik. Kemudian dari Pak Didi sendiri gimana Pak? Dari sudut pandang Bapak mungkin juga bisa menambahkan, silakan. Matur nuwun, Mbak. Kalau boleh sebenarnya idem gitu. Kalau kita bicara tentang tol, kita tidak lepas dari bicara tentang aksesibilitas tentunya. Aksesibilitas itu aspek yang sangat penting untuk peningkatan pembangunan, peningkatan ekonomi suatu kawasan itu sangat penting. Nah, pada saat kita bicara tol, kita bicara aksesibilitas. Nah, bagaimana aksesibilitas? Saya sepakat dengan Prof. Nindyo tadi bahwa kita harus bisa, kita tidak lagi bicara tol itu penting atau tidak. Sekarang faktanya tol sudah ada yang beroperasi, sudah ada yang progres pembangunan, ada yang masih direncanakan. Tentunya pentahapan itu tidak bisa serta-merta. Nah, bagaimana kita bisa menangkap peluang-peluang itu tentunya. Sekarang nanti jawabannya cuma satu. Anggaran. Enggak. Jadi kalau kita bisa lihat misalnya ya, dari timur, dari Solo, nanti kita punya exit tol pertama kali itu di Purwomartani langsung masuk ke jalan nasional. Saya sepakat dengan Prof. Nindyo tadi, kita harus punya kajian tentang lalu lintas tentunya ya. Nah, dia akan langsung turun jalan nasional Jogja Solo. Nah, itu bagaimana nih? Nanti lalu lintas harian rata-ratanya akan seperti apa di sana setelah pintu tol dibuka. Tapi yang lebih penting dari itu sebetulnya DIY kita sudah bersepakat, Kabupaten Sleman juga sepakat bahwa, dan pembebasan tanahnya sudah dimulai tapi belum selesai, bahwa dari Purwomartani nanti akan ada remnya. Rem itu layang gitulah. Layang masuk sampai ke Bogoharjo. Ke Bogoharjo. Nah, di Bogoharjo itu nanti Kabupaten Sleman sudah menyiapkan lahan di sana. Jadi tidak hanya sekedar rest area, tempat istirahat saja tidak, tapi dia juga untuk UMKM di Sleman. Dan di Bogoharjo itu langsung ketemu dengan jalan provinsi. Nah, nanti kesiapan infrastruktur akan nggak tahu nih segmen ini atau segmen belakangnya saya kurang tahu. Nah, itu langsung ketemu jalan provinsi. Dan setelah itu kita jalan provinsi itu ketemu Prambanan Piungan. Itu inisiasi JOR, Jogja Outer Ring Road. Nanti ketemunya cuma satu nih, JOR nih. Karena jaringan jalan kita lumayan bagus nih di DIY. Nah, ketemu JOR dan bareng-bareng dengan Pak Nur kita menginisiasi dari Prambanan sampai Gading. Itu 27 kilo, sudah dibangun dari tahun 2018. Sekarang tersisa 4,5 kilo. 4,5 kilo tahun 2025-2026 multi years, teman-teman kementerian membangun 1,5 kilo.
relatif tersisa tinggal 3 kilo. Harapan kita kalau Purwomartani remnya jadi sampai Bogoharjo, harapan kita sampai 2028 jadi. Ya. Artinya Pak Nur, Prambanan sampai Gading mestinya 2028 itu bisa tersambung. 2026 aman. Aman. Oke, Pak Nur bisa nambah. Artinya Udah diktok. dampak positifnya akan bisa kita rasakan. Orang mau masuk ke, kita kan punya PSN ya, Prambanan Kalasan, ada Kas Gunung Sewu, Bu Tuti kalau salah saya mohon dikoreksi. Artinya pada saat dari Purwomartani turun, ini baru Purwomartani loh. Nanti kalau tak tambah sampai Jia, nanti mungkin sampai sore nih. Baru Purwomartani nih. Artinya pada saat mau ke Gunung Kidul, wilayah strategis kita salah satunya kan Pantai Selatan. Di Gunung Kidul cakep-cakep nih. Kan bisa langsung. Pantainya Pak, ini baru ngomongin pantai. Langsung itu bisa aksesibilitas. Nah, bangkit jumlah kendaraan yang masuk, wisatawan yang masuk, ini tentunya harus bisa kita tangkap sebagai peluang untuk peningkatan ekonomi di wilayah kita. Kalau kita komparasikan dengan Umbul Ponggok itu di Klaten. Dia bisa naik sampai 15% kunjungannya ke Umbul Ponggok karena beroperasinya tol. Itu bisa seperti itu. Jadi alangkah baiknya kita juga bisa menangkap peluang itu. Optimis, Pak. Nah, ini terlepas optimis atau tidak, kita harus optimis. Karena optimisme itu yang akan membangkitkan kita melangkah sesuatu. Kalau kita tidak melangkah, kita hanya jadi, betul Bapak tadi, DIY itu provinsi kecil dengan daya tarik yang besar. Orang akan masuk ke DIY itu luar biasa. Bisa jadi begini ya, orang di Jogja kan kita punya banyak kerajinan, punya banyak makanan kuliner. Kita mungkin bisa aksesibilitas kita sampai ke, kalau kita mau ekspor, kita bisa ke Semarang, kita bisa ke Surabaya. Kecepatan aksesibilitas ini akan menentukan itu. Mungkin secara hitung-hitungan sudah cepat, mungkin bisa saja lebih efisien. Bisa saja loh, saya belum bisa menjamin itu. Tapi artinya kita tidak hanya berpikir bahwa JIY keluar. Orang luar masuk ke Jogja kan sangat mungkin. Gampang ini. Nah, ini kita juga harus siap terkait itu. Mungkin memang persiapan. Ya semuanya harus dipersiapkan lah. Kalau ngerasa dalam kan tol ini harus punya dampak positif bagi DIY. Harus itu. Seperti itu. Jadi ini baru Purwomartani loh. Mau saya lanjut sampai dia? Nanti ini. Sementara itu dulu aja. Oke, siap. Sebagai prolognya ya. Nah, ini Pak Nur juga kita pengen tahu tadi mungkin sedikit dari anggaran sedikit disinggung nih Pak. Kemudian juga bagaimana Bapak juga sendiri melihat terkait kesiapan infrastruktur pendukung exit tol yang ada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta sendiri itu bagaimana? Ya, kalau saya bulu hidung jadi hidung sama. Nah, nanti idemnya dari Bu Tuti sini idemnya. Saya tambahkan sedikit aja beberapa tambahan. Kalau kita bicara tol, ini kan memang sudah ini menjadi sebuah keniscayaan perkembangan. Ini harus ada tol. Dan kalau kita bicara nanti soal arus lalu lintasnya itu sudah pasti juga ini akan berdampak. Kalau soal lalu lintasnya pasti sedikit agak berdampak, rodo memprihatinkan ini nanti di bidangnya Pak Indyo. Nah, tapi kalau kita bicara sekarang bagaimana tadi sesuai ini tema yang paling menarik ini menurut saya pada hari ini ketika kita bicara bagaimana impact dari atau dampak dari tol ini terhadap ekonomi masyarakat. Tetapi begini yang harus kita siapkan. Orang datang ke sini yang nanti bisa ke Jogja tadi betul disampaikan kita seksi, DIY ini seksi, DIY ini menarik bagi orang luar karena memang daerahnya memang kita itu kota budaya, kota pelajar, tempatnya juga di tengah-tengah di Jawa ini jangkauannya lebih pendek. Nah itu kalau adanya tol ini memang dari segi efisiensi bagus. Itu akan meningkatkan kualitas hidup kita karena efektif, efisiensi dalam jarak tempuh. Secara ekonomi juga menurut saya ketika itu ada efisiensi, kalau kita bicara investasi, investor tentu banyak akan tertarik juga ke DIY karena aksesnya begini. Hanya bagaimana orang luar daerah istimewa Yogyakarta ini ke Jogja sebagai tujuan destinasi wisata ini menjadi nyaman. Nyaman dan aman. Ini menjadi rumusnya ketika orang luar Jogja atau wisatawan baik asing maupun domestik itu ke Jogja aman dan nyaman.
Kalau mau nyamannya adalah menjadi persyaratan mutlak adalah accessibility. Kalau beliau-beliau tadi ngendiko sekarang ini aksesnya DIY ini udah bagus sekarang. Tapi saya ingin berharap kita bicara sampai next 5 tahun ke depan. Jadi ini harus duduk bersama antara Pemda DIY kemudian kabupaten kota sebagai penyangga, gitu Bos. Karena ini harus sustainable, pembangunan ini harus berkesinambungan sampai ke depan nanti sehingga jangan sampai telat kuncinya. Jangan sampai telat DIY ini membangun accessibility menuju dari exit tol menuju destinasi wisata, kemudian menentukan titik-titik di mana nanti untuk pertumbuhan UMKM kita, spot-spot pemberhentiannya, ini harus ditata sekarang, ini kolaborasi. Nah, ini mumpung saya ingat, nah ini PIW Bu Tuti, infrastruktur wilayah. Saya berharap nanti dari PIW punya peran lebih. Ini PIW ini kan biro baru Pak, biro baru. Saya ingin punya peran lebih, infrastruktur ini penjenengan nanti lebih banyak, mungkin bolehlah bikin DED atau kajian yang nanti bisa kolaborasi dengan Dinas PU. Rancang bangun DIY itu mau dibikin seperti apa, tata ruangnya mau seperti apa, accessibility-nya. Jadi jenengan kan infrastruktur wilayah ketugasannya termasuk seperti itu. Saya berharap seperti itu. Nah, kemudian nanti baru tindak lanjutnya implementasinya bisa dikoordinasikan dengan kabupaten kota yang lain. Karena tidak bisa lepas dengan kabupaten kota ini harus tersinkron karena jalan keluar akhirnya masuk di kabupaten kota. DIY merancang bangun yang sedemikian rupa bagus tapi tidak ditindaklanjuti untuk accessibility kabupaten kota untuk destinasi wisata, nonsen. Demikian juga kabupaten kota punya rencana alur yang sudah matang tetapi tidak diimbangi dengan kebijakannya di provinsi, tentu juga nonsen. Oleh karena itu kami berharap nanti Biro PIW dan juga infrastruktur khususnya Pak Didi sebagai Kabid Bina Marga ini nanti bisa mengguiden kabupaten kota duduk bersama bagaimana rancang bangun bicara 5 bahkan 10 tahun ke depan. Bahkan saya punya impian. Kalau ini kan tol sudah lintas timur ke barat ya. Nah, saya ingin ada sekarang ini yang menjadi kemacetan ini kalau misalnya waktunya ada jembatan layang mulai dari Sumbu Filosofi, kalau kita bicara Sumbu Filosofi dari Gunung Merapi sampai ke Pantai Selatan itu ada jalan layang. Wow, itu top loh Bos. Lo mimpi boleh dong. Boleh. Kita harus dimulai dari saya. Ini kita bicara berharap 5 tahun ke depan itu mesti sudah harus seperti itu. Tidak ada yang tidak mungkin ya Pak ya? Tidak ada yang tidak mungkin karena ini bahaya. DIY ini persentase percepatan pertumbuhan pembangunannya ini sangat cepat sekali dibanding dengan daerah lain. Nah ini kita harus kesiapan, terutama nanti infrastruktur wilayah. Ya, Oke, baik. Terima kasih Pak Nur. Nah, ini tadi kan sempat disinggung nih tentang rancang bangun atau tata ruang tadi oleh Pak Nur sendiri. Kalau dari Ibu sendiri gimana Bu? Dari Biro Infrastruktur itu kan untuk perumusan kebijakan ya Pak ya. Kemarin tahun 2022 sudah mengadakan kajian ya. Ada kajian kesiapan untuk mengantisipasi rencana tol Bapak. Nah itu rekomendasinya penyusunan kebijakan tata ruang yang mengatur tentang pemanfaatan pada kawasan exit tol dan sinkronisasi kesesuaian perkembangan ruang kegiatan ekonomi, perkembangan transportasi, dan untuk peningkatan ekonomi lokal yang kreatif dan berpotensi kewirausahaan, sama perlunya pengembangan infrastruktur ke transportasi. Namun semua itu kan tergantung dari Pak Nur ya, dukungan Pak Nur anggaran ya. Untuk sekarang kan anggaran memang terbatas. Nah untuk perencanaan ini mungkin perlu lebih lanjut, itu bisa ditindaklanjuti dengan dari Dinas PU sebagai kajian-kajian ya Pak Nur yang diperlukan oleh Dinas PU untuk kemajuan semua ini, untuk mendorong dan mendukung adanya infrastruktur transportasi ini. Dan pembiayaannya itu ya monggo dukungan dari Pak Nur lagi nih. Dukungan Pak Nur mungkin anggaran bisa dari APBD, bisa dari Danais Pak Nur, bisa dari APBN,
Tapi ada pemotongan anggaran nggak sih Pak Nur di tengah-tengah efisiensi saat ini? Sebenarnya bukan pemotongan sih. Oke. Ya, ini alokasi anggaran ini, maaf ya saya karena ada pertanyaan. Kadang ditanyakan oleh masyarakat seperti itu. Nah sekarang kan kondisinya lagi apa-apa dipotong nih Pak, jangan-jangan juga sensitif dipangkas. karena saya punya presiden. Jadi kalau kita bicara soal itu sebenarnya bukan efisiensi atau pemotongan, hanya realokasi anggaran untuk skala prioritas yang lebih mendesak begitu. Karena faktanya kalau kita bicara itu dipotong, bahkan anggaran di Kementerian PU itu hampir 2 kali lipat ya Pak penambahannya. Tapi memang kalau yang di bawah itu ada beberapa, kalau efisiensi itu malah justru yang kena kayak kita ini Mbak. Kayak kegiatan-kegiatan yang memang menurut pemerintah pusat itu mbok jangan seperti itu, jangan ini untuk perjalanan dinas, untuk ini yang banyak dikurangi yang itu. Tapi kalau program-program yang untuk masyarakat tetap berjalan. Tetap dong. Dan mana yang prioritas itu juga diutamakan. Ya bahkan kita DIY sudah saya matur kita mintakan yang mana Prambanan Gaya Marjo ya. Insya Allah nanti 2026 dikasih untuk dari APBN. Untuk masih berapa kilo ya? 3 kilo Pak. Masih 3 kilo pen nyambung. Oke, baik. Kalau tadi di Pak Didi tadi ngendiko 2028. Sesuai. 2028. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi untuk obrolan kita ya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di podcast Infrastruktur. Selalu menyimpan rahasia. Di setiap sudut Yogyakarta punya cerita. Aku Fabian, siswa geologi pertambangan, dan aku suka meneliti bagaimana bumi ini terbentuk. Tanah kelahiranku adalah buku terbuka, dan di sana ada lembaga yang membantuku dalam meneliti bagaimana bumi ini terbentuk. Namanya adalah Geopark Jogja. Tapi apa sih Geopark Jogja itu? Tapi sebelum ke Geopark Jogja, kita perlu mengenal arti dari Geopark itu sendiri. Geopark atau disebut Taman Hidup adalah sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan yang memiliki situs warisan geologi dan bentang alam yang bernilai. Geopark Jogja adalah sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang geologis. Lembaga ini memiliki tujuan untuk menjaga warisan geologi dan budaya yang ada di dalamnya. Geopark Jogja terdiri dari geosite, geodiversity, biodiversity, dan cultural diversity yang tersebar di berbagai daerah. Dan yang menjadi favoritku adalah Gumuk Pasir, Parangtritis di Bantul dan misterinya. Hamparan pasir, luas, bergelombang, seperti padang Sahara. Tapi ini bukan Afrika, ini Yogyakarta. Dan yang membuatnya semakin unik, ia membentuk pola bercan, lengkungan sempurna yang biasanya lahir di gurun kering. Ayo kita telusuri bagaimana alam menciptakan gurun di tanah tropis ini. Gumuk Pasir sendiri terletak di Kelurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekitar kurang lebih 28 km dari pusat kota Yogyakarta. Gumuk Pasir sendiri adalah bentang alam eolian yang terbentuk oleh angin. Formasi ini lazim dijumpai di gurun kering. Namun di sini, di tepian Samudra Hindia, ia hadir sebagai bentang alam tropis. Di seluruh dunia hanya ada sedikit gumuk pasir bercan, dan Parangtritis adalah salah satunya. Gumuk pasir Parangkusumo terbentuk oleh material utama yang berasal dari hasil erupsi abu vulkanik Gunung Merapi yang mengalir dari aliran sungai Kaliopak dan Kali Progo.
Sesampainya di pantai, disebarkan di area garis pantai oleh ombak sekaligus angin dari arah tenggara yang bergerak menerbangkan pasir ke daratan dan membentuk gundukan yang kita kenal sebagai gumuk pasir Parangtritis. Masyarakat sekitar sering memanfaatkannya untuk kepentingan budaya. Salah satunya adalah labuhan laut. Namun, saat ini kondisinya cukup memprihatinkan. Luasnya yang terus berkurang karena adanya penanaman secara sengaja hingga ancaman kegiatan manusia seperti kegiatan si pariwisata yang justru memadatkan pasir, sehingga membuat angin tak mampu membawa pasir dengan baik dan membuat gumuk pasir terkikis secara perlahan. Dan disinilah peran Geopark Jogja dalam menjaga warisan geologi. Geopark Jogja berperan besar dalam menjaga dan melestarikan kekayaan alam dan budaya yang ada di Yogyakarta agar dapat dilihat oleh anak cucu kita. Dan itulah Geopark Jogja, sebuah lembaga yang membantu masyarakat dalam menjaga, mengelola, serta mempelajari kekayaan alam di Yogyakarta. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di podcast Infrastruktur, dan mungkin juga untuk Anda yang baru bergabung, kita masih berbincang terkait kesiapan infrastruktur transportasi exit tol gerbang penggerak wisata dan UMKM. Kita lanjutkan kembali untuk perbincangan kita, lanjut ke Pak Nindyo. Pak, nanti kalau kita lihat dari strategi pembangunan wilayah agar tentunya exit tol ini berfungsi sebagai jalur lalu lintas, tapi juga nantinya bisa menjadi satu simpul pertumbuhan yang baru nih, bagaimana Pak? Oke, jadi mungkin kita lihat karakteristik dulu ya di tol di Jogja itu kan sebenarnya melingkar kayak ring roadnya ya, karena dia nanti elevated di ring road itu. Kemudian Jogja itu juga ada aksesibilitas baru, itu adalah JCLS ya Pak, yang udah. Jadi Jogja itu sebenarnya sekarang udah full aksesibilitas. Yang jadi masalah itu adalah sekarang gini, ketika aksesibilitasnya tinggi Mbak, itu speed kan nambah. Oke ya, ketika speed nambah, kecelakaan. Orang itu akan datang itu, yang saya khawatirkan ini Pak Nur, orang itu hanya one day trip. Oke. Ya, one day trip dan nggak belanja, cuma datang aja. Karena itu jadi masalah, ya kan? Bisa jadi tuh Mbak, yang tadinya orang dari Solo ke Jogja lama gitu, atau dari Semarang lama, itu katakanlah 1 jam, 1,5 jam sudah sampai Jogja. Ngapain dia nginep gitu? Ya kan? Betul. Nah, kemudian yang kedua apa? Yang kedua itu yang jadi masalah adalah ketika aksesibilitas di luar itu tinggi, sementara aksesibilitas di dalam itu rendah. Dan itu kejadian di Jogja Pak. Jadi bayangkannya gini Mbak, gampangnya itu adalah kalau ada aliran pipa, aliran air yang primernya itu gede banget, kemudian masuk ke kota itu kecil-kecil. Apa yang terjadi kalau seandainya dia hanya terkonsentrasi hanya di satu titik masuknya? Kemacetan. Ya kan, kemacetannya kan luar biasa. Saya punya data bahwa wisatawan yang masuk ke Jogja itu paling besar itu dari arah Solo sekarang. Ya kan, itu sekitar 30-40%-nya itu dari situ Pak. Nah, kita harus bisa berusaha dengan adanya tol yang melingkar itu, kita harus bisa menyebarkan masuknya gitu. Dengan cara apa? Ya harus membuat titik-titik potensi daya tarik baru gitu Pak. Kalau nggak bisa Mbak, dia akan nanti terkonsentrasi hanya masuk di satu titik. Rekayasa lalu lintas juga perlu. Iya, itu juga termasuk rekayasa. Tapi menurut saya Bu, sekarang ini kan juga kalau kita ngomongin tentang tempat pariwisata di Jogja, tempat wisata kan juga sudah banyak Pak. Kemudian juga kita lihat juga potensi kemacetan pasti di titik tertentu, di jam-jam tertentu saja. Kalau dengan adanya exit tol ini, ada jalan tol ini, apakah juga nanti akan bisa mengurai kemacetan yang ada? Gini, jadi tol itu di lesson learn di beberapa negara, ada tol itu akan menambah 30-40% traffic. Oke, malah menambah? Pasti akan menambah 30-40% traffic.
dengan adanya tol itu pasti akan muncul titik-titik kemacetan baru. Iya. Ya kan? Nah ini yang perlu dikelola. Bagaimana kemacetan itu, traffic itu bisa disebarkan, tidak hanya ngumpul di satu titik, Pak. Bahkan kadang kemacetan sendiri juga ada di jalan tol loh. Nah, betul lah, itu makanya kan manajemen lalu lintas itu juga sangat penting, ya kan? Makanya tadi saya sampaikan Pak Nur, PR pertama itu sebenarnya paling tidak sekarang ngejar teman-teman perhubungan harus membuat traffic impact assessment-nya. Mana yang akan terjadi stuck ini? Bottleneck-nya di mana? Dia harus nyebarkan kemana? Mana jalan-jalan yang harus diperbesar, kemudian ditambah kapasitasnya, kemudian bagaimana manajemen trafficnya dan sebagainya. Kalau perlu, termasuk kampanye ini Pak Nur. Kampanye ini yang mungkin sering tidak banyak dilakukan itu adalah kampanye crowdsourcing. Mbak Anu pakai Waze nggak? Waze, jarang saya pakai Waze. Nah, itu salah satunya. Kalau teman-teman masyarakat itu menggunakan Waze, Waze itu kan sebenarnya kan kayak media sosialnya untuk traffic. Iya, saya pakai Google Map. Nah, ya kan betul. Nah, kalau kita pakai Waze, Pak, saya pakai Waze, saya ada traffic macet di sini, saya bisa ngasih tahu ke orang-orang, kamu jangan lewat sini lah, biar orang nyebar. Itu kan salah satu bentuk crowdsourcing, gitu kan? Itu harus dimasifkan juga. Pemerintah nggak akan mampu, Pak, kalau mengatasi traffic secara sendiri nggak akan mampu. Dengan bantuan seperti itu. Nah, cara-cara seperti itu dengan menyebarkan destinasi, kemudian membuat traffic management yang bagus, itu nanti harapan kita, Mbak, orang itu datang itu dengan nyaman. Ketika datang dengan nyaman, dia pengen long stay-nya jauh lebih lama ya, Pak. Kan kalau wisata itu kalau long stay-nya cuma sehari buat apa gitu ya? Kalau cuma one day trip buat apa, Mbak? Kalau bisa datang ke Jogja itu seminggu, ngabisin uang, kalau uangnya udah habis baru silahkan pulang kan? Iya, betul. Nah, itu diusahakan agar Jogja itu walaupun ada tol, kemudian nambah traffic 30-40%, Jogja itu tetap nyaman. Harapannya kan seperti itu. Oke, kalau nih andaikan kita berandai-andai semuanya itu sudah berjalan sesuai dengan harapan. Kemudian bagaimana dari misalnya kita ngomongin tentang UMKM juga ke Pak, ini nggak masalah ya Pak ini. Nah, apa yang harus dipersiapkan juga oleh para pelaku UMKM mereka ini juga harus mampu bagaimana untuk mampu beradaptasi dengan segala situasi kondisi yang semakin cepat segala sesuatunya kan Pak? Sekarang itu semuanya harus agile Mbak. Jadi nggak boleh tua nih Pak Didi, Pak Nur nggak boleh tua. Didi itu nggak boleh tua. Kalau zamannya udah sangat masif gitu, kita nggak punya pikiran untuk jadi tua, Mbak. Ya kan? UMKM juga harus agile. Agile itu artinya juga harus menggunakan teknologi kan dan sebagainya. Dia promosinya harus, ya kan? Kalau bisa ya di Google Map itu juga harus ketek kan gitu, Mbak. Ya kan? Kalau UMKM tidak seperti itu kan repot kan gitu. Rating juga dibiasakan. Makanya di lokasi inilah. Begitu keluar kan rating tuh, Mbak. Bintang berapa ya, Pak? Bintang berapa. Itu salah satu bentuk agilitas ya Mbak. Jadi UMKM itu juga harus agile menghadapi situasi yang sekarang. Oke, baik. Nah, lanjut ke Pak Didi. Pak Didi, kalau mungkin kita lihat dari tantangan teknis sendiri nih Pak, maupun tata ruang yang dihadapi dalam pengembangan kawasan exit tol saat ini apa sih? Nah ini agak repot nih. Jadi kalau memang tata ruang gitu ya, alih fungsi lahan nggak mungkin bisa ya. Nah, bersyukur kita di Yogyakarta karena kebijakannya dulu dari Maksud Dalem gitu ya. Tol itu tidak boleh membelah wilayah DIY sehingga relatif sebagian besar itu melayang gitu ya, melayang. Sehingga interaksi antar masyarakat itu masih bisa digunakan, bisa terkonek sosial. Fungsi lahannya juga tidak terlalu banyak. Nah, artinya memang ada pasti yang perlu kita ketahui juga dengan adanya tol, exit tol. Kalau kita lihat promosi perumahan, promosi apa ya, itu kan selalu dekat dengan pintu tol, 10 menit dari tol, gitu kan. Nah, artinya sangat mungkin harga properti di situ pasti naik. Betul. Nah, kita juga perlu khawatir gitu ya, karena kalau masyarakat setempat justru dia tidak akan kuat dengan kehidupan yang seperti itu, bro. Jadi karena biayanya sudah tinggi. Nah, ini perlu kita lindungi sebetulnya. Lindungannya dengan apa? Salah satunya kita RT/RW sudah punya. Turunannya RDTR. Pasti dibuat sebaik-baiknya, pasti. Saya hakul yakin pasti itu Pak Nur. Tanah persawahan yang terkena pasti ada gantinya, itu pasti. Penegakannya. Penegakan apa ini? Penegakan RT/RW itu, Mbak. Jadi rencana detail tata ruang, rencana tata ruang wilayah itu penegakannya harus.
Kalau di sini fungsinya untuk ini, ya untuk ini. Di sini fungsinya jangan sampai nyelonong gitu loh. Wah, kalau pemodal besar tiba-tiba terus bikin perumahan elit di sana, menggusur masyarakat. Nah ini semoga saja menjadi di kawasan sawah ya dilindungi. Tapi kalau tantangan teknis tadi misalnya ya, kalau tentunya dampak negatifnya pasti polusi, kebisingan. Nah, kami sudah berharap beberapa kali berdiskusi dengan pihak investor tol bahwa kalau di Simpang Susun, di junction, intersection itu ya ada vegetasi yang memungkinkan untuk ya paling tidak penyerapan polutan lah, mereduksi itu. Nah, kalau kita bicara tol kita yang membelah di DIY di atas Ring Road, itu kan melewati ada lembaga pendidikan di sana, misalnya UPN, ada kesehatan, ada CIH. Ada kalau kesini lagi itu ada stiper agak jauh sih. Nah, di titik-titik Semea Maguwarjo. Nah, di titik-titik seperti itu nanti kan pasti ada gangguan kebisingan. Nah, tol di atas Ring Road untuk yang memang berhimpitan dengan pendidikan, kesehatan itu akan dikasih wind barrier. Jadi kayak gunungan dibelah itu, Pak. Dia akan mereduksi suara. Dia akan mereduksi suara. Nah, itu bagian dari antisipasi kita. Tapi yang besarnya memang saya sepakat dengan semuanya tadi bahwa kendaraan yang masuk ke Jogja pasti kita harus siap. Kita harus siap. Paling tidak kalau panjang jalannya 1000, nanti yang hadir mau 1000, pilihannya 2. Mau melebarkan kapasitasnya atau menambah panjang jalannya. Nah, sehingga kebetulan exit tol salah satu yang tadi saya sampaikan di Purwomartani sampai Bogoharjo, nanti ada exit di Banyurejo, nanti ada di Sentolo. Itu kebetulan itu pas dengan rencana Jogja Outer Ring Road kita. Sehingga paling tidak kalau Jogja Outer Ring Road kita segera bisa terbangun, itu bisa mengurai. Saya sepakat, Prof. Tadi kalau misalnya tol ada exit turun, nggak mungkin dong tidak ada infrastruktur penunjangnya di sana. Lu dalannya ra ono banyak, nggak mungkin. Turun lu dalannya kok sempit sekali, rusak dan sebagainya. Itu malah bisa membuat citra kita kurang baik, citra kita, sehingga memang aksesi kebetulan tadi secara kebetulan, tidak kebetulan amat sih, itu by design. Jadi sehingga di exit kita itu relatif di jalan provinsi langsung bertemu dengan Jogja Outer Ring Road. Yang belum lama sudah kita bicarakan dengan Bappenas, Kementerian Perekonomian, Kementerian PU, Kementerian Dalam Negeri. Itu memang tahap pertama jalur kita disepakati, disetujui, karena memang sudah masuk di rencana umum jaringan jalan Kementerian PU. Sehingga, nah harapan kami bantuan Pak Nur nanti ini bisa didorong secepatnya untuk salah satunya sebagai pengurai lalu lintas itu, menyebarkan. Jangan sampai kalau di dalam terus stuck itu, udah sangat sulit, Pak. Kalau di dalam kota itu udah mengurainya akan sangat sulit sekali. Sehingga memang beberapa, salah satunya yaitu, salah duanya Prambanan Gaya Marjo yang dapat jaminan sebelum 2028 bisa terbangun. 2026 kata beliau. Tapi sebenarnya targetnya sendiri itu tol akan selesai itu di tahun berapa sih, Pak? Jadi kalau kita lihat schedule pembangunan jalan tol sebenarnya di 2027 kuartal keempat hampir sebagian itu tersambung, kecuali yang di atas Ring Road. Ini juga bikin kalau menurut saya antisipasi baru. Sepakat kembali lagi cuma idem sama sepakat sebetulnya, Pak. Temanya podo sing dipikirke podo kita. Yang di atas Ring Road itu kebetulan pembangunannya di tahap terakhir. Terakhir. Kita bisa membayangkan yang dari Solo turun di Maguwarjo, yang dari Semarang turun di Trianggo. Itu kayak apa itu Ring Road kita, Pak? Itu dan kita belum punya pengalaman masyarakat DIY berkendara dengan tingkat kemacetan yang tinggi. Sekarang di Ring Road aja macetnya minta ampun, Ring Road Utara. Jadi belajar macet. Karena itu rute saya, Pak, dan itu macetnya luar biasa sekali. Berarti semakin meyakini bahwa Jogja Outer Ring Road itu penting. Nah, itu. Monggo lu Pak Nur nanti. Nah, ini tentunya dari DPR
BUMD sendiri kan juga memiliki satu peranan yang sangat penting juga nih Pak Nur ya, bagaimana bisa bersinergi terkait kebijakan juga, kemudian agar pembangunan infrastruktur ini nantinya juga memiliki satu dampak nih untuk pertumbuhan ekonomi, wisata dan juga UMKM yang ada di DIY itu sendiri. Bagaimana Pak Nur? Gini, saya menambahkan tadi penjelasan dari Prof. Nindi yang belum tuntas tadi kaitannya dengan UMKM karena waktunya belum ada. Jadi begini, katanya dengan UMKM ini ya jangan terus ini sarana fasilitas ini menjadi salah satu penentu untuk suksesnya UMKM, bukan itu. UMKM sendiri ini yang memang harus punya agilitas. Ada EJA itu. Artinya kan sekarang sudah teknologi canggih nih ya. Faktanya mungkin saya tidak akan menyebut merek atau kuliner apa. Banyak yang kuliner orang dari luar mau ke Jogja ini mau ada kuliner ini. Bahkan kalau ingat wilayah seperti di Delingo, hutan pinus ya. Sampai Obama datang itu kan karena medsos. Nah seperti itu. Jadi kalau UMKM ya jangan terus selalu berharap, jangan itu menggantungkan ke kita. Mereka juga harus punya kemandirian. Nah, itu. Kemudian terkait dengan nanti untuk rancang bangun keseluruhan tadi yang disampaikan oleh Pak Didi sudah ada JOR yang seperti ini. Saya hanya berharap begini. DIY ini memang tadi untuk UMKM untuk seperti, tapi ada satu yang memang harus diperhatikan. DIY ini pembangunan apapun adalah kaitannya dengan wilayah budaya. Ada kita banyak beberapa situs, bahkan DIY ini sempit. Kita punya hutan lindung yang untuk kesehatan, itu tinggal hanya yang di Gunung Kidul ini. Nah ini infrastruktur wilayah ini dalam rancang bangun ini tolong diperhatikan juga. Yang pertama ya jangan nanti terus yang memang situs-situs kayak ini ngesot dalam sudah komitmen. Tapi di luar itu yang kaitannya dengan alam. Kemarin yang tadi disebutkan oleh Prof. Nindya terkait dengan jalur lintas selatan aja. Dengan adanya itu dampak alamnya kemarin yang sempat heboh kera ekor panjang. Nah karena sebenarnya kera ekor panjang kemarin itu sampai ini habitat mereka yang terganggu. Ketika di lintas selatan gempuran karena itu kan takut sama akhirnya larinya kan ke ini. Nah oleh karena itu dalam rangka membangun ini selain nanti juga lalu lintas, ekonomi, ya kita berharap juga bisa menjaga ekosistem lingkungan. Kita bisa tetap terjaga. Ini juga penting karena faktanya sekarang ini orang mau wisata itu sekarang malah justru banyak ke wisata-wisata khusus yang seperti saya contohkan tadi di hutan pinus, nggak foto di sana mau mengadu tetengok. Nah kalau nanti yang dingin-dingin itu sudah nggak ada ya, akhirnya nggak ada lagi daya tarik. Ini yang penting. Jadi bangunan infrastruktur oke. Ya untuk mengantisipasi kemacetan atau dampaknya terhadap ekonomi oke. Tapi situs-situs kita di satuan-satuan ruang strategis kita juga harus kita jaga dan ekosistem alam kita juga dijaga. Oke, baik. Boleh silakan. Mumpung jadi keterlibatan kita juga mestinya ada keberpihakan kita kepada UMKM itu ada. Karena bersyukurlah rest area di Jogja itu tidak hanya bisa diakses oleh pengguna tol. Tapi dari luar juga bisa Pak. Dengan pembatasan, artinya mobil dari luar nggak bisa masuk. Mobil tetap parkir. Tapi masyarakat di jalan provinsi misalnya di Klangon Tempel gitu ya, ada rest area Banyurejo. Dari Klangon Tempel itu bisa mengakses rest area. Nah, rest area ini kan pengelolanya investor. Nah mestinya kita juga intervensi ke sana bahwa tolong UMKM-ku orang meng fast food tok lu gitu kan. Siapa bisa punya kewenangan untuk? Ya nanti kita bicara di belakang. Tapi selama ini kalau misalnya masyarakat yang mereka ini transit gitu UMKM itu apakah juga produk-produk UMKM apakah juga masih dilirik nih Pak? Gini, nah itu bagian salah satu pembinaan. Tidak hanya memberikan tempat tapi pembinaannya juga. Jadi di Jogja sekarang belanja pemerintah itu sudah menggunakan belanja elektronik. Menggunakan bela pengadaan kalau di pemerintah. Itu awalnya itu juga dibina. Kemasanmu harus bagus loh. Sekarang relatif snack rapat itu udah bagus-bagus Pak. Ya itu kan itu juga di podcast yang PBJ itu udah detail dibahas. Ada gitu kan. Memang harus ada intervensi itu, ada pembinaan ke UMKM yang memang mau kita suguhkan wajah DIY di situ harus ada pembinaan dari kita juga. Oke. Gimana Ibu mau nambahin juga nih tentang UMKM nih Bu? Hidup aja semuanya hidup seperti itu. Oke baik. Nah Pak Nindya mungkin apa nih Pak yang mungkin juga sekali harus segera cepat
diselesaikan nih Pak, sehingga mungkin kemacetan, kemudian juga jalan ini menjadi hal yang sangat prioritas yang memang agar semuanya itu bisa kita akses bersama Pak. Yang jelas kolaborasi Mbak sekarang itu, ya kan? Jogja itu punya hajat besar ini kan, mau datangnya tol itu hajat besar menurut saya. Dan Jogja itu selalu saya bilang bahwa tidak ada kota yang bisa menyaingi Jogja. Oke. Ya kita coba di Jawa aja lah. Tidak ada kota yang sespesifik Jogja. Artinya Jogja itu tetap akan menjadi destinasi utama. Oke toh Mbak, ya kan? Nah dengan permasalahan yang begitu besar tadi itu, tantangan yang begitu besar itu ya, jangan sebut permasalahan ya Mas, tantangan yang begitu besar itu tidak bisa diselesaikan oleh hanya single institusi Mbak. Nggak bisa, pasti tidak akan bisa. Jadi tidak boleh ego sektoral gitu ya. Buat apa ego sektoral kalau masalahnya itu tidak terpecahkan kan gitu. Kolaborasinya ya tadi ada soal infrastrukturnya, ada PO, ada DPR, ada teman-teman dari perhubungan, kepolisian dan sebagainya. Semuanya itu harus terlibat. Ya kan? Jangan sampai nanti kita itu gagap begitu tol itu dibuka. Gitu loh. Begitu tol dibuka, semuanya nyerbu ke Jogja. Betul. Dan hanya one day trip itu yang saya takutkan. Baru pelabuhan. Ya, jadi cuma kayak orang ngobok-ngobok Jogja saja, habis itu sorenya pulang tanpa beli apa-apa. Kan semuanya disiapkan, Pak. UMKM-nya juga harus disiapkan dia agar agile dalam menghadapi situasi seperti itu. Masyarakatnya juga harus diedukasi, kan gitu ya. Sistem transportasinya harus ditata dengan baik dan itu harus bergerak cepat karena 2028 gimana? Sudah selesai. Ya kan? Kita jangan lagi bicara soal living harmony with with traffic jam, bukan ya. Tapi kalau bisa juga JOR harus segera dikelola. Gitu. Jadi itu memang hajat besar. Biar Jogja itu tetap menjadi kota yang istimewa gitu ya, menjadi destinasi tapi tetap nyaman di dalamnya. Jangan gini. Selalu saya mengibaratkan kalau kota yang sakit itu cirinya gampang. Kalau kota udah mulai sakit itu kalau penduduk penduduk kotanya itu tidak mau lagi datang ke kota ketika hari Sabtu atau Minggu. Katanya Mbak, ini kalau Sabtu Minggu kemana mainnya? Di rumah. Saya ke mall Pak. Ya masih lumayan ya, berarti dia datang ke kota. Artinya kota itu nggak sakit-sakit amat. Tapi kalau kota yang sakit itu, orang mau ke kota itu udah males Mbak. Jangan sampai terjadi di Jogja, ya kan? Jadi harus kolaborasi mulai dari trafficnya, infrastrukturnya disiapkan, jaringan jalannya disiapkan. Kalau perlu nambah jaringan jalan baru oke. Kalau ada penambahan kapasitas mungkin dengan rekayasa lalu lintas juga bisa. Kemudian tentukan titik-titik spot untuk UMKM-nya tadi. Kemudian daerah-daerah untuk rest area, jangan sampai dia masuk langsung ke kota, kemudian disebarkan trafficnya dan sebagainya itu harus segera diakselerasi. Ya pastinya butuh effort yang gede. Makanya saya bilang tadi, Bu Tuti, Pak Nur, Mas Didi itu nggak boleh tua. harus muda terus karena itu belum selesai nih. Masih banyak PR yang harus dikerjakan gitu ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi ya. Kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di podcast Infrastruktur. Seperti yang sudah disebutkan di video sebelumnya, Geopark Jogja memiliki 15 situs geosite. Teman-teman sudah hafal semuanya? Yuk kita lihat satu-satu. Pertama, kita mulai dari Kabupaten Bantul. Terdapat 3 geosite. Sesar Opak Bukit Mengger, berlokasi di Kalurahan Trimulyo, Kapanewon Jetis. SOBM adalah sesar yang sampai sekarang masih aktif. Geosite ini menjadi pengingat tentang kejadian gempa Yogyakarta 2006 yang digerakkan oleh Sesar Opak. Lava Purba Mangunan, terletak di Kalurahan Mangunan, Kapanewon Dlingo, merupakan bukti evolusi bumi dan dapat dikatakan sebagai miniatur pusat gunung api strato. Kawasan ini juga merupakan salah satu lereng dari gunung api purba yang berada di Mangunan. Gumuk Pasir Parangtritis berada di Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek. Terbentuknya gumuk pasir merupakan hasil dari proses yang dipengaruhi oleh angin, material Gunung Merapi, Graben Bantul, serta Sungai Opak dan Sungai Progo yang membawa material dari Gunung Merapi. Selanjutnya Kabupaten Sleman, terdapat 7 geosite.
Kompleks Batuan Merapi Tua Turgo Plawangan berada di Kalurahan Hargo Binangun, Kapanewon Pakem, merupakan bukti berawalnya Gunung Api Merapi. Gunung Api Merapi merupakan gunung api muda yang baru terbentuk mulai sekitar 2000 tahun lalu. Sementara Bukit Turgo dan Plawangan berumur sekitar maksimal 60.000 tahun. Aliran piroklastik Bakalan terletak di Kalurahan Argomulyo, Kapanewon Cangkringan, merupakan kawasan yang terdampak akibat erupsi Gunung Api Merapi tahun 2010. Endapan yang ada pada situs ini merupakan endapan breksi piroklastik yang meluap sampai pada tepian dinding Sungai Kali Gendol dan berjarak sekitar 12 km dari puncak Merapi. Kompleks perbukitan sisa intrusi purba Godean terdiri dari 3 objek, yaitu Gunung Berjo Gunung Buthak yang masuk wilayah Kalurahan Sidoluhur dan Pandawa Hill yang masuk wilayah Kalurahan Sidorejo. Kedua kalurahan terletak di Kapanewon Godean. Perbukitan sisa intrusi merupakan bukti magmatisme di zona depresi Yogyakarta. Batu gamping Eosen Ambar Ketawang memiliki bongkahan batu gamping dengan ukuran panjang 12 meter, lebar 3 meter, tinggi 10 meter, yang berumur Eosen sekitar 54-36 juta tahun lalu. Situs ini terletak di Kalurahan Ambar Ketawang, Kapanewon Gamping. Berlokasi di Dusun Nglepen, Kalurahan Sumberharjo, Kapanewon Prambanan, Rayapan Tanah Nglepen merupakan bukti proses pergerakan tanah yang dipicu gempa bumi di Yogyakarta tahun 2006 dan menyebabkan kerusakan berupa pergeseran bangunan yang ada di atasnya. Terletak di perbatasan Kalurahan Jogotirto, Kalurahan Kalitirto, Kapanewon Berbah, lava bantal Berbah merupakan artefak sejarah bumi yang dicirikan dengan adanya batuan lava basalt berstruktur bantal berumur 56 juta tahun lalu. Lava bantal terbentuk akibat dari lava hasil erupsi lelehan yang berkontak langsung dengan fluida. Tebing breksi piroklastik Purba Sambirejo terletak di Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan, merupakan situs yang menjadi bukti dari dahsyatnya erupsi besar Gunung Api Purba Semilir. Situs ini dulunya adalah lokasi penambangan yang sekarang menjadi lokasi geowisata. Yang terakhir, Kabupaten Kulon Progo. Terdapat 5 geosite. Puncak Kendil Suroloyo terletak di Kalurahan Gerbosari, Kapanewon Samigaluh. Puncak tebing kaldera Purba Kendil Suroloyo menjadi bukti peristiwa letusan gunung api masa lampau. Geosite ini terdiri dari Gunung Kendil dan Puncak Suroloyo yang berada di bagian utara dari Pegunungan Menoreh. Perbukitan asal struktur geologi Widosari berlokasi di Kalurahan Ngargosari, Kapanewon Samigaluh. Situs ini memiliki bentuk lahan unik dengan tingkat kelerangan tegak yang terbentuk oleh proses struktur rekahan dan erosi. Salah satu puncaknya memiliki ketinggian sekitar 900 meter di atas permukaan laut. Formasi Nanggulan Eosen Kalibawang terletak di Kalurahan Pendoworejo, Kapanewon Kalibawang. Pada geosite ini ditemukan singkapan batu bara tertua di Jawa berumur Eosen 54-36 juta tahun lalu yang ditunjukkan oleh fosil foraminifera dan moluska. Goa Kiskendo berada di Kalurahan Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo. Goa Kiskendo merupakan goa karst tertinggi di Pulau Jawa dengan elevasi 700 meter di atas permukaan laut. Dari goa ini bisa menembus ke Goa Seplawan yang berada di Kabupaten Purworejo karena letaknya berbatasan langsung dengan Kabupaten Purworejo. Eks Tambang Mangan Kliripan terletak di Pedukuhan Kliripan, Kalurahan Hargorejo dan Kalurahan Hargowilis, Kapanewon Kokap, serta Kalurahan Karangsari, Kapanewon Pengasih. Sebagian kawasan situs ini pernah menjadi lokasi pertambangan mangan pada zaman Belanda hingga setelah kemerdekaan, sehingga dapat ditemukan beraneka macam biji mangan. Setiap wilayah kabupaten di DIY memiliki keunikan batuan dengan kekhasan alamnya masing-masing. Teman-teman dapat mengetahui informasi lebih detail mengenai setiap situs dengan mengunjungi website Geopark Jogja di geoparkjogja.jogjaprof.go.id. Kita lanjutkan kembali pemirsa untuk perbincangan kita di podcast infrastruktur. Tadi sudah banyak sekali di segmen sebelumnya yang kita perbincangkan bersama dengan narasumber kita. Nah, saya kembali lagi nih, mungkin ke Pak Nindyo lagi nggak Pak ya Pak Nindyo? Pak, kalau kita ibarat membangun sebuah rumah, nah ini kan rumahnya udah dibangun, kemudian fasilitasnya ada, kemudian sumber daya manusianya nih, ini gimana? Siap atau nggak siap nih Pak untuk bagaimana masyarakat ini mampu untuk bisa tol ini sudah dibangun loh, mereka harus mampu bisa beradaptasi dengan segala sesuatunya yang ada. Ya kalau saya sampaikan, kita tidak bicara siap atau tidak siap lagi, kita bicaranya harus siap. Gitu. Harus siap. Ya. Gitu, Mas. Nggak bisa lagi kita bicara siap atau tidak siap. Ya semuanya harus siap gitu. Nggak boleh tua tadi. Nggak boleh tua tadi ya. Makanya
paling baik itu ya tidak ada pilihan untuk maju gitu. Makanya saya sampaikan tadi Pak Didi sama Pak Nur, Bu Tuti itu nggak boleh sakit. Iya. Harus sehat terus, nggak ada pilihan. Pilihannya itu pokoknya sehat. Karena tantangannya itu besar Pak. Kan gitu ya. Jogja itu tadi kota yang sangat spesifik, istimewa, bahkan budaya, bahkan sekarang sudah diakui World Heritage di sumber filosofi, itu pasti akan jadi destinasi utama. Di Jawa itu tidak ada kota yang sespesifik di gitu Pak, selengkap di itu nggak ada. Pasti akan jadi destinasi. Jadi tidak ada kata tutup tidak siap. Harus siap. UMKM-nya harus maju. Teman-teman tadi ya dari birokrasi, dari DPR, kami akademisi itu juga harus maju. Kemudian syukur-syukur nanti kita bisa kolaborasi nih Pak. Teman-teman perguruan tinggi kalau bisa semua riset itu diarahkan untuk ke situ. Iya. Kan sekarang udah mulai dibangun harus keroyokan, fokus keroyokan ya Pak. Keroyokan, fokus keroyokan. Jadi jangan dibiarkan mamanya kayak kami ya, akademisi Pak. Kami riset di tempat orang lain, janganlah gitu. Ya kita risetnya mamanya sekarang fokusnya sedang mengatasi masalah pembangunan jalan tol, kemudian pengembangan UMKM. Pokoknya semua mintalah dikumpulkan nih teman-teman perguruan tinggi. Ini DIY punya masalah ini. Mohon semua riset diarahkan ke sana. Tapi kajian-kajian sekarang ini juga sudah? Sekarang sudah mulai Mbak. Karena kemarin juga teman-teman LLDK kan juga mengumpulkan itu Mbak untuk mensinkronisasi dengan teman-teman Pemda. Apa kebutuhan teman-teman Pemda disampaikan. Makanya saya sebut kolaborasi. Kolaborasi salah satunya itu gampang sih sebenarnya. Sering ngobrol aja kan gitu. Ya toh? Ngopi-ngopi bareng sering ketemu dengan Pak Nur, Bu Tuti, kemudian Pak Didi. Pak Didi masalahnya jenengan apa sih kan? Nah, kalau masalah itu bisa nggak kami membantu? Nggak mesti harus duit loh Mbak. Kalau di perguruan tinggi itu kan nggak harus mesti duit. Kami kan punya program kayak pengabdian, kemudian penelitian yang mungkin dananya bukan dari Pemda bahkan. Ini saya kemarin juga lagi ini Pak Nur dengan teman-teman perhubungan kan Dikti itu ada skema riset bahkan sampai 700 juta ya. Nah saya minta teman-teman perhubungan, kamu punya masalah apa sih? Biar risetnya di saya. Itu kan salah satu bentuk dari kolaborasi. Ya pokoknya Mbak, harus siap Pak. Nggak boleh nggak ada opsi tidak siap ya. Gitu ya. Pak Didi ini kayaknya juga permasalahannya apa sih Pak yang mungkin juga sekarang ini sedang dihadapi dalam segala proses pembangunan yang ada begitu yang nantinya harus juga bisa berkolaborasi jangan kayaknya masa dikit. Kalau permasalahan secara keseluruhan kondisi infrastruktur jalan. Kalau secara keseluruhan ya. Kalau terkait tema ya memang JOR itu bagian dari yang perlu segera didorong. Paling tidak kalau itu belum bisa menjadikan JOR itu terbangun secara keseluruhan, paling tidak segmen-segmen yang langsung berhubungan dengan exit tol harus kita segera intervensi. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya lupa menyampaikan kalau yang Mogoharjo sebetulnya dari penjadwalan itu masih panjang, 2040. 2040 ya Pak. Tapi Pemda DIY bersurat sebaiknya sebelum maksimal tahun 2028 itu sudah bisa tersambung. Nah artinya di Jalan Solo ada potensi nanti kemacetan juga. Untuk mengantisipasi itu ya sebaiknya bikin U-turn yang besar Pak, melebarkan jalan untuk U-turn yang besar. Berarti sisi lengan kanan dan lengan kiri arah Solo, arah Jogja itu harus ada. Itu berarti sudah dipikirkan Pak saat ini ya? Sudah dipikirkan tapi belum tereksekusi. Pak Nur. Minimalnya dipikir gitu. Untuk pengaturan jalan untuk menghindari kemacetan. Betul. Kemudian Pak. Kalau yang yang menarik aja lah, mungkin agak meleset dari ini. Jadi tol itu sebetulnya dibangun itu ruang milik jalan tol itu harusnya itu dipagar Mbak, tidak boleh untuk aktivitas. Harusnya dipagar. Harusnya. Steril, harus steril. Nah di Jogja karena tolnya kebetulan kan melayang di atas Selokan Mataram. Kalau pada saat dipagar, tujuan pertama kita tol itu tidak membelah, tetap membelah dong. Nah artinya kebetulan kemarin sudah didesain bahwa ruang bebas di bawah tol di Selokan Mataram itu investornya sanggup membeautifikasi itu. Dibikin cantik berarti nantinya. Cantik. Ada jogging tracknya juga. Untuk fashion ya. Ya harapan kami memang kalau ada orang berjualan, UMKM-nya itu masaknya di sini, tapi yang makan itu duduknya di
Pinggir selokan. Iya, di pinggir selokan itu, pinggir sehingga selokan. jadi masaknya tidak mengganggu konstruksi. Percantikan itu jadi. Tetap ada. Ada satu lagi yang selalu kita upayakan untuk tol ini adalah beautifikasi pintu tol. Pintu tol DIY tetap berbeda dengan pintu tol. Ya harus lain. harus Itu Spesifik. Mau bedanya mau dibikin kayak gimana sih Pak? kalau Ciri sebetulnya khas. ciri khas DIY Ciri khas banget, DIY. tumpang sari misalnya. Oke. Terus kalau remnya yang di on off remnya yang di Meguo, yang di 4 on off rem itu, Pak Prof, itu filosofinya dengan Candi Boko. Jadi nanti kayak Candi Boko itu. Jadi memang di DIY beda, cantik. Kalau yang di Banyurejo itu Prambanan kalau mau keluar masuk itu kayak gunungan lah, kayak gunungan. Jadi keluarnya Borobudur, bukan Borobudur, masuknya Prambanan. Nah itu. Dan itu akan dibuat kayak semacam cerita gitu juga nggak sih Pak atau bagaimana? Ya itu lebih ke filosofi Filosofi saja sih. aja. Ya, ada sentuhan lokalnya lah. Memang jadi mahal di namanya juga daerah istimewa ya. Punya ciri khas. Martabak aja kalau di Jawa lebih mahal. Biar kerasa Pak kalau masuk Jogja itu. Iya. Betul. Karena bagaimanapun investor ini setelah ini terbangun, beliaunya kan tinggal tarik tarif, dapat biaya, dapat keuntungan gitu kan. Nah, kita kan ya harus punya lah nilai lebihnya lah. Ya salah satunya kalau saya UMKM gitulah. Tapi dari sini juga bisa semacam apa ya menarik investor juga Pak. Jadi begini. Atau gimana? Saat ini sudah ada yang banyak investor yang sudah melirik begitu atau belum? Investor ke apanya nih? Ya mungkin bisa jadi kan dengan adanya tol begitu kan bisa ya dari segala sesuatunya bisa. Oke lah, saya simpulkan sendiri ya apa arti pertanyaannya ya. Kalau menurut saya begini, tadi Prof. Nindyo sudah menyampaikan arus wisatawan ke DIY, misalnya begitu kan, pergerakannya kan ada dua, barang atau orang gitu ya. Kalau barang mesti dengan uang gede-gede gitulah. Nah, terus wisatawan datang itu pasti bisa bareng, musim liburan dan sebagainya. Tapi paling asik sebetulnya memang pebisnis yang datang. Pebisnis datang 1 orang, 2 orang mungkin sama keluarganya sambil liburan, mungkin 5 orang, 4 orang, tapi dia bawa duit mungkin miliaran, bahkan bisa triliunan gitu kan. Nah itu menariknya. Nah, memulai bisnis investor itu butuh komunikasi, butuh interaksi. Kalau bahasa kita besok kita punya meneruskan Pak Nindyo itu tentang cerit gitu Pak. Temu cerita. Nah, dia kalau dengan aksesibilitas yang semakin mudah, wah, mau dari Jogja mau ke Solo gampang, mau ke Semarang gampang. Nah, itu harapan kita juga para investor, pengusaha itu gampang melihat Jogja, berkoordinasi Jogja. Jadi kalau investasi itu pasti dampaknya akan lebih banyak ya. Tenaga kerja juga akan terserap di Yogyakarta. Nah, ini yang perlu juga kita pikirkan terkait kalau yang tadi misalnya wisatawan bahkan mungkin mobil pribadi masuk. Yang dikhawatirkan itu kalau bis masuk. Nah ini perlu juga kalau bis itu gawe macet tenan Pak. Kalau masuk ke perkotaan gawe macet tenan. Artinya perlu bikin kantong-kantong di luar. Tapi ada bis kemarin masuk selokan. Selokan, oh iya. Ya moga-moga enggak lah besok Pak. Kemarin masuk sumur juga. Oh gitu. Apa bis beton? Nah, iya. Ini loh yang menarik. Mungkin itu Mbak. Jadi secara infrastruktur kalau kami ya itu tadi kemantapan infrastruktur kita juga harus. Jangan lupa memang di dalam itu memang rekayasa lalu lintas juga penting sekali. Misalnya tidak diterapkan untuk sepanjang hari ya paling tidak minimalnya di musim peak libur gitu. Ini kan sebentar lagi juga Nataru nih Pak. Kemudian nanti tahun depan juga sudah Lebaran juga nih. Bagaimana macetnya Jogja Makanya saya berharap seandainya Nataru ini exit tol yang di daerah Prambanan jangan difungsikan dulu. Mungkin kita bisa tahan napas Pak. Kalau itu udah operasional, waduh, macet masuk Jogja, wah luar biasa. Betul dari arah Solo itu, wah paling tinggi kok itu. Paling tinggi. Iya. Oke, baik. Pak Nar bisa nambahin juga, tapi juga bisa mungkin apa yang dilakukan juga bagaimana nanti bisa memperkuat infrastruktur pendukung di kawasan sekitar exit tol. Boleh misalnya kebijakan anggaran atau kebijakan yang nantinya bisa memperkuat hal ini Pak. Karena sesuai tupoksi kami tupoksi saya itu legislasi, anggaran ya. Oleh karena itu
kami mungkin mulai tahun kemarin, mulai tahun ini ya Pak, sudah kita susun beberapa alokasi anggaran terkait dengan kebijakan-kebijakan rencana DID untuk pembangunan, rancang bangun. Karena kalau tadi didiskusikan untuk Nataru besok langsung menyelesaikan soal kemacetan, nggak mungkin. Ini sangat panjang waktunya. Ini butuh waktu menurut saya paling cepat itu 5 tahun itu baru mungkin. Itu pun kalau kita seperti Prof. Nindyo tadi dikeroyok betul kita fokus ke itu baru bisa terselesaikan. Terus juga mungkin juga yang penting juga mindset kita selaku masyarakat Ngayu Jogarta ini juga penting ya untuk kesadaran pribadi untuk itu. Oleh karena itu sesuai tugas kami untuk regulasi tentu kami akan memulai bikin beberapa perda yang nanti untuk mengarah ke itu. Kemudian juga anggaran ya kemampuan APBD kita ya. Tadi ya sudah kalau kita bicara anggaran tadi masih ketika belum on air tadi aja kita sudah kalau soal anggaran ya kemampuan daerah DIY ini kan kita tahu APBD kita sangat terbatas. Nah oleh karena itu kita tentu siap nanti juga karena saya juga punya akses ke pusat juga, ini ada beberapa kita untuk bisa meraih lah, kita upaya untuk bisa meraih anggaran yang dari pusat bisa ke Jogja kan seperti itu. Tapi tahun depan ada tambahan gitu nggak Pak? Insya Allah kita baru berusaha beberapa amin, tadi. Ya, amin. Untuk yang skala prioritasnya di apa lagi nih untuk yang tahun depan? Ya tadi yang disampaikan termasuk akses yang betul-betul dari pintu tol yang termasuk tadi kalau yang Bokajo Gayamarjo itu kan untuk membantu solusi arah menuju ke Wonosari. Sekarang ini kan satu-satunya yang hanya jalan menuju Patok. Nah dibuka jalur lain ini tadi yang disampaikan oleh Prof. Salah satu untuk mengurai, untuk memecah. Sebenarnya untuk memecah itu ditambah panjang ruas jalan, tapi panjang itu tidak harus begini, tapi ada panjang ruas lain yang itu bisa. Kalau dari sudut pandang Bapak ini mungkin agak sedikit melenceng sedikit ya, transportasi umum itu perlu nggak sih Pak, misalnya untuk ditambah gitu? Salah satu solusi itu, salah satu solusi untuk mengurangi kemacetan itu angkutan umum, saya sepakat. Cuman kalau kita bicara angkutan umum itu sangat panjang, karena tidak hanya anggaran saja, tapi kesadaran masyarakat untuk naik angkutan umum ini juga yang lebih harus dikedepankan. Oke, mungkin bisa diawali dengan para anggota Dewan dulu ya Pak. Oke, baik. Saya ke Bu Tuti. Bu Tuti, kalau ini strategi jangka panjang nih ya, dalam memastikan keberlanjutan infrastruktur transportasi yang nantinya akan lebih inklusif, akan lebih produktif. Ini apa Ibu? Ya, itu Mbak untuk Untuk mendorong untuk pertumbuhan ekonomi di daerah istimewa Yogyakarta ya, khususnya di pariwisata UMKM itu diberikan transformasi yang inklusif ya untuk semua lapisan masyarakat dan untuk yang produktif yaitu bisa untuk dampak lingkungan ke ekonomi yaitu untuk produktif itu untuk yang efisien dan ramah lingkungan. Itu. Misalnya seperti apa Bu? Ya yang ramah lingkungan ya kita harus menambah tadi transportasi untuk transportasi publik gitu. Terus kesadaran masyarakat untuk naik transportasi publik untuk bisa mengurangi kemacetan. Oke, baik. Yang begitu padatnya begitu ya di Jakarta ya. Di Jakarta ini. Mungkin ya nanti ya dari teman-teman kita perlahan ya Bu ya. Itu perlahan itu butuh dukungan Pak Nur lagi. Anggaran tapi tentunya sudah disiapkan ya Pak ya untuk ke depan ya Pak ya. Iya, anggaran kita yang siap bagi diskusi kita siapkan untuk yang DID perencanaan yang penting kesiapan kita untuk merancang karena ketika nanti kita salah membuat konsep itu juga menjadi fatal juga. Siapa saja Pak itu yang nantinya akan dilibatkan Pak? Semua bahkan yang di sini nanti akan tentu dari aktivis transportasi akademisi seperti Prof. Nindyo, nanti infrastruktur wilayah ini PIW ini kan nanti punya peran penting juga. Nanti eksekutor pelaksananya kan di Dinas PU. Dinas PU. Ini semua pihak tadi kan Pak sudah sampaikan harus keroyokan ini. Bahkan sektor swasta pun harus juga mendukung itu. Tidak ini investor-investor yang memang punya kepentingan di situ ya ambil peran lah. Nah, ini mungkin Pak Nindyo juga nih dari keterlibatan sektor swasta itu apa sih Pak pentingnya? Mungkin juga bisa bergabung berkolaborasi juga.
Gini, contoh paling gampang. Saya kemarin sempat diskusi dengan Pak Perhubungan ya, teman perhubungan. Masalah Jogja itu kan sekarang ada perparkir ya Pak. Parkir itu kan masalah. Bisa nggak sih seandainya gitu? Saya cuma membayangkan ya, bisa dilakukan, bisa nggak gitu Pak. Membayangkan gini Pak. Gojek aja bisa melibatkan masyarakat untuk bergabung dalam satu platform untuk mencari rezeki bareng, kemudian termasuk mengatasi permasalahan orang kan ya, transportasi. Bisa nggak dibuat mamanya sistem GoPark gitu, GoParking. Go parking yang mamanya gini Mak, katakanlah ini lokasi ini kan, sekarang mamanya Tuntrum ini jam sekarang kan nggak ada aktivitas kafe ini, berarti halamannya kan kosong. Betul. Kalau saya kemudian bergabung dengan aplikasi itu, iki loh aku jam segini itu lahanku kosong, bisa untuk parkir, gitu. Dari masuk aplikasi gitu Pak, ya kan? Orang kalau saya mau parkir ke kota, saya tinggal masuk aplikasi itu aja. Oh ternyata ada lahan parkir ini, punyanya si siapa gitu. Saya nggak tahu punyanya siapa. Tapi dia tergabung, dia bisa untuk parkir jam segini sampai jam segini. Kan bisa tuh. Itu kan bagian dari pelibatan swasta. Kan di kota itu masih banyak Mbak lahan-lahan yang kosong, yang entah punya siapa. Kemudian kalau dikoordinasi, saya mau parkir nih, nggak mesti harus di Malioboro-nya ya. Di sampingnya katakanlah, saya maunya di Janabadra Pak. Janabadra itu kalau Sabtu Minggu kan kosong, ya kan? Saya kan bisa masuk tuh aplikasi. Boleh saya sewakan hari Sabtu dan Minggu, per jamnya segini, ya toh. Yang bisa masuk bis sekian dan sekian, kan gitu. Saya buka nih ketika Sabtu Minggu, kan itu pelibatan swasta. Ya kan ini bisa, ide ya Pak? Kan ide gitu. Kalau bisa dibuat seperti itu kan masukan, gitu. Itu kan bisa sesuatu yang bagus. Dan investor-investor tuh menurut saya bisa lah ya diajak untuk mengembangkan kota Jogja menjadi lebih baik. Dia itu juga mengambil keuntungan dari Yogyakarta toh Pak, ya kan? Maksud dia nggak mau sih membangun kota yang dia saja mengambil uang dari situ. Itu yang pegang nantinya juga dari sektor swasta? Bisa atau sektor swasta atau kalau pemerintah mampu ya bisa saja pemerintah. Oke, baik. Pak Didi gimana Pak? Ini mungkin tanggapannya juga. Ini ada ide yang brilian semacam itu. Bisa tidak kalau misalnya itu diimplementasikan Pak? Kalau ide harusnya memang didorong untuk diimplementasikan, apalagi ide bagus. Saya bukan bukan skeptis atau terhadap pemerintah gitu, enggak. Artinya begini, kalau idenya bagus, tadi sudah disampaikan Gojek, ada ya, dan sebagainya. Itu kalau ada investor atau swasta yang mau mengelola minimal aplikasi itu mungkin jauh lebih baik. Karena nanti kalau dipegang pemerintah lagi misalnya Kominfo, bentar-bentar minta anggaran ke sini, anggaran ke sini, udahlah, kita libatkan saja pihak swasta untuk itu gitu kan. Dan harapannya kan mereka lebih fokus, lebih bisa rero gitu ya Pak, release on release often itu jadi perbaikannya semakin lebih sering itu. Tapi kalau saya tetap kembalinya ya infrastruktur jalan itu diperbaiki, cari itu bisa terwujud. Betul. Tapi lahan parkir pun juga ini menjadi satu permasalahan juga yang kayaknya memang belum kelar-kelar ya sampai sekarang ya. Kalau kita lihat Ngabean juga kosong. Memang Pak Nur tadi sampaikan budaya kita, kesadaran kita, mungkin memang perlu ditanamkan dari kecil Pak. Kalau bisa maunya parkirnya itu di depan pintu. Maunya di depan yang dituju. Bahkan tadi saya sampaikan ke Prof Ninja bahwa kalau di Jogja mungkin wisatawan siang itu menyebar di seluruh DIY, tapi begitu sore itu ngumpul semua. Malam pun juga ada di titik-titik tertentu juga ya. Akhirnya yang butuh tempat juga gitu loh. Ya seperti naik bis, maunya haltenya di depan, nggak mau jalan lagi. Mungkin memang harus dimulai dari ASN itu. ASN dan DPR tidak boleh bawa kendaraan pribadi. boleh transportasi publik temennya boleh Pak. Oke, baik. Terima kasih. Ini Bapak-bapak dan juga Ibu yang sudah hadir di podcast Infrastruktur. Tidak terasa hampir 1 jam kita ngobrolnya. Nah, seperti biasa di akhir acara kita pengen closing statement masing-masing narasumber. Monggo yang pertama dari Pak Nur terlebih dahulu. Ada yang disampaikan kepada masyarakat, silakan. Bahwa tadi dengan masuknya tol ke daerah istimewa Jogja ini tentu harapan kita berdampak secara ekonomi untuk peningkatan UMKM kita.
Namun demikian memang ada sisi-sisi lain termasuk transportasi yang memang itu harus kita tanggulangi bersama. Oleh karena itu harapan kami keterlibatan semua pihak yang kami dorong tadi, baik nanti stakeholder yang terkait, yang itu baik nanti pemerintah daerah DIY, kemudian kabupaten kota, kemudian akademisi, sektor swasta, kami berharap bersama-sama untuk bisa memecahkan solusi terhadap tantangan yang nanti akan muncul ke depan. Oke, baik. Terima kasih Pak Nur. Silakan Pak Didi. Dengan dibangunnya tol di wilayah DIY dan nanti sampai dengan operasionalnya seluruh tol di DIY, harapan kami jaringan jalan di DIY juga semakin unggul. Jadi bisa benar-benar menerima limpahan banyaknya kendaraan yang akan masuk ke Jogja. Sehingga kita paling tidak rencana jaringan jalan kita harapan saya bisa segera terwujud. Itu yang pertama. Yang kedua, kami mohon maaf kepada masyarakat bahwa kondisi jaringan jalan kita sampai dengan saat ini masih belum baik-baik saja. Mohon berhati-hati, apalagi ini mau Natal dan Tahun Baru, musim penghujan. Mohon bisa berhati-hati masyarakat di DIY dan selebihnya dengan infrastruktur yang unggul, harapannya juga pertumbuhan ekonomi masyarakat bisa meningkat. Mungkin itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Didi. Monggo silakan Pak Nindyo. Oke, Mbak. Harapannya gini ya. Jogja itu didesain oleh Hamengkubuwono pertama itu sebagai wilayah atau kota yang bukan rush city. Bukan kota yang sibuk ya. Dia didesain itu untuk jadi kota yang nyaman ditinggali gitu. Jadi adanya tol itu bukan nanti untuk menjadikan Jogja itu sebagai rush city menurut saya. Jadi bukan untuk jadi kota kayak Jakarta, buru-buru enggak. Yogyakarta harus tetap jadi kota yang istimewa, kota yang nyaman, kota yang budayanya tinggi, dan tentunya pengakuan sebagai World Heritage itu adalah bagian dari yang harus kita jaga. Jadi mohon warga itu harus sadar bahwa tinggal di Jogja itu bukan untuk buru-buru, Pak. Bukan untuk seperti Jakarta rush, tapi untuk dinikmati, ya Pak, untuk kenyamanan kita bersama. Bisa slow living juga. Betul. Di Jogja. Itu sebenarnya itu yang perlu disadari. Oke, baik. Terima kasih Pak Nindyo. Monggo Bu Tuti. Harapan kami dengan adanya exit tol ini, kita harus siap bekerja sama. Tadi yang sudah diingatkan, kita harus bareng-bareng untuk dikeruyuk ya, baik dari akademis, pemerintah, semua dari sektor swasta, semua harus bareng untuk Jogja Istimewa ini yang banyak peminatnya ya. Semoga dengan exit tol ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah selatan ya Pak, yang saat ini masih ada ketimpangan wilayah, tapi sebenarnya untuk semuanya ya, tapi khususnya di wilayah selatan dan untuk terwujudnya untuk UMKM itu. Oke, baik, terima kasih Bu Tuti, Pak Nindyo, Pak Didi dan juga Pak Nur sudah hadir di podcast Infrastruktur. Kapan-kapan kita ngobrol lagi dengan tema yang berbeda. Nah, pemirsa, inilah akhir jumpa kita di podcast Infrastruktur. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Artika Amelia pamit undur diri dan sampai jumpa.